hasil operasi tumpas tahun 2020 siapkan untuk press release-nya kaitannya dengan temuan dan penangkapan. Ada seluruhnya ada 8 orang penangkapan di sini. Untuk seluruh tersangka ada 11 orang dan 8 ada di Maku atau di rutannya Polres. Untuk 2 orang saat ini dilaksanakan rehab di kantor BNN Nganjuk dan Malang. Terus satu lagi dititipkan perempuan di Lapas Magetan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih Humas, Pak Kasat Narkoba, dan Pak Kasat Reskrim. Kita hari ini melaksanakan rilis operasi Tumpas Semeru 2025 yang dilaksanakan bulan Agustus sampai dengan September. Total ada 11 orang tersangka yang kita amankan seperti yang disampaikan oleh Kasih Humas tadi. 11 orang ini, 8 orang kita amankan di rutan Polres Magetan, kemudian 2 orang kita rehabilitasi, kemudian 1 orang kita titipkan di lapas karena perempuan ya. Dari pengungkapan yang dilakukan oleh Satres Narkoba ini, kami mengingatkan kembali kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Magetan, bahwa ternyata yang kita amankan ini penyalahgunaannya adalah jenis narkoba sabu-sabu ya, dan juga obat terlarang. Narkoba sabu-sabu kurang lebih 10,82 gram, cukup banyak ya sabu ini. Kemudian obat terlarang 134 obat terlarang. Artinya dengan hasil operasi Tumpas Semeru 2025 ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika yang ada di wilayah Kabupaten Magetan ini masih cukup banyak. Sehingga kami dari Polres Magetan sekali lagi menghimbau untuk masyarakat, hentikan segala bentuk penyalahgunaan narkotika yang ada di masyarakat, karena pasti akan kita tindak lanjuti dan juga akan kita proses hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang melakukan istilahnya apa ya, penyalahgunaan dan jual beli atau transaksi narkoba ini ya. Jadi saya minta pada kesempatan ini teman-teman nanti bisa memberikan himbauan khususnya kepada masyarakat bahwa ternyata bulan Agustus sampai dengan September ini ada 11 orang yang kita amankan, artinya masih sangat banyak ya. Kemudian daripada itu kita lanjutkan rilis yang berikutnya, yaitu terkait nanti masalah penunjukan barang bukti, nyusul ya, biar sekaligus, setuju ya? Terkait masalah tindak pidana, masuknya ini apa nih Pak? Curas ya? Curas, pencurian dengan kekerasan yang viral di wilayah hukum Polres Magetan, khususnya di Maospati ya. Kemarin teman-teman sudah melihat kejadiannya ini pada hari Kamis tanggal 4 September pukul 04.30. Ternyata kejadian pencurian dengan kekerasan di Indomaret 24 jam yang ada di wilayah Maospati ini itu adalah rangkaian dari beberapa terjadinya kejadian curas ya. Bukan hanya yang ada di wilayah Kabupaten Magetan, tapi juga melakukan hal yang sama di wilayah Tuban, Lamongan, Rembang, Jawa Tengah ya. Jadi ini merupakan pelaku yang spesialis melakukan curas di minimarket dan berpindah-pindah lintas kabupaten dan lintas provinsi. Alhamdulillah rabbil alamin, ini berkat kerja keras daripada rekan-rekan Satreskrim, ini berhasil kita laksanakan koordinasi kolaborasi bersama jajaran
Resmo, kemudian Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur, dan pelakunya sudah berhasil diamankan, ya rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan mungkin nanti bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indomaret Maospati sudah diamankan, dan saat ini dalam pengembangan prosesnya di Polda Jawa Timur karena lintas kabupaten, lintas provinsi, sehingga dalam penanganannya ini menggunakan tim gabungan. Paham ya? Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk segera mungkin bisa kita ungkap dan bisa kita laksanakan proses ke tahapan selanjutnya, ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian juga tambahan satu lagi terkait masalah MSI, ya. Ini pasti banyak pertanyaan nih rekan-rekan nih masalah MSI, betul ya? Jadi MSI saat ini sedang dalam proses audit independen, ya. Proses audit independen yang dilaksanakan untuk betul-betul menghitung berapa kerugian yang dialami oleh masyarakat. Sebelumnya kita sudah mendapatkan laporan melalui posko-posko yang kita dirikan secara mandiri, inisiatif dari Polres Magetan. Kita jemput bola karena banyak pelaporan terkait MSI ini. Ternyata kerugian yang kita hitung sekitar 40 miliar. Ya, akan kita bandingkan dengan hasil audit independen. Apakah sama kerugian yang kita hitung berdasarkan laporan dan hasil daripada audit independen? Audit independen ini akan mengumpulkan data-data transaksi-transaksi yang ada di koperasi MSI itu sendiri, sehingga datanya valid. Kita akan tahu apakah ada unsur pidananya atau tidak untuk pengembangan penyidikan lebih lanjut. Paham ya? Kemudian juga kita dalam hal penanganan MSI ini betul-betul bekerja kolaborasi bersama-sama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Magetan. Jadi tidak kita berdiri sendiri, karena kita ingin tahu betul konstruksi perkaranya seperti apa. Jangan sampai kita salah. Kami sampaikan juga bahwa terkait MSI ini ternyata ada pelaporan perdata yang dilakukan oleh beberapa korban. Nah, karena ini masuk di konstruksi hukum perdata dan ada laporannya juga, sehingga kami nanti akan melihat apakah ini unsur pidana bisa kita proses atau kita menunggu nanti sampai proses perdatanya selesai. Ya, karena ternyata ada sudah masuk laporan yang dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum yang mewakili 31 masyarakat melakukan pelaporan perdata. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa. Ya rekan-rekan, jadi ini yang sangat ditunggu oleh masyarakat Magetan. Banyak DM saya, banyak yang nanya ke saya, banyak yang melaporkan ke saya bagaimana perkembangan MSI. Nah, perkembangannya seperti ini sampai dengan detik ini. Ya, jadi tolong bantu sampaikan kepada masyarakat, jangan khawatir, Polres Magetan terus secara maraton. Kita tidak membiarkan masyarakat tidak ada kepastian. Kita akan memberikan kepastian hukum sampai sejauh mana. Tentu kepastian hukum ini tidak bisa secara gegabah. Harus kita laksanakan secara hati-hati. Jangan sampai nanti konstruksinya salah, kita salah menetapkan, ya. Sehingga nanti betul-betul ketika kita akan menetapkan ini adalah unsur pidana atau tidak, itu sudah bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya, paham rekan-rekan ya? Silakan, ada pertanyaan. Ada yang maju? Tunggu, barang ini apa aja nih? Ini ya, sabun ya. Nah. Mana bunyi? Cukup ya? Pak Kasat Polres kan sini. Nah. Apa? Tindak pidananya apa? Dari Kediri masuk ke sini. Sama-sama.
Ini ya, rekan-rekan ya. Jadi ini beberapa orang yang kita amankan terkait penyalahgunaan narkotika, khususnya sabu-sabu dalam operasi Tugas Semeru 2025 kemarin. Ya. Jadi cukup banyak 10,8 gram sabu-sabu selama 2 minggu. Ya, kita berhasil mengungkap. Ini prestasi buat jajaran narkoba luar biasa. Kita berhasil mengamankan dan membuktikan bahwa Kabupaten Magetan yang selama ini kita lihat situasinya cenderung aman, ternyata di balik itu ada penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dan ini kita minta tolong kepada masyarakat untuk betul-betul bisa mawas diri, memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. Jangan sampai wilayah kita menjadi wilayah peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya. Setuju ya, rekan-rekan ya? Ini sudah diamankan 2 orang di Mapolda dan dalam proses pengembangan. Ada lagi? Total pelaku untuk Indomaret berapa? 4 orang. 4 orang. Ada lagi? Terkait penggunaan pistol dan Pengumpulan menggunakan yang diduga senjata api, tapi dalam proses pemeriksaan apakah betul senjata api atau shotgun yang digunakan. Orang Jawa Barat, Jakarta. Uang rampokan untuk apa penggunaannya masih dalam proses pengembangan dan pendalaman oleh penyidik gabungan dari Polda dan Polres Magetan. Tertangkapnya di Depok, Jakarta. Jauh kan? Bagaimana sih tidak lanjut MS ini? Karena masyarakat banyak yang nanya nih MS ini, ya. Apakah ada ini, apa ada ini, apa ada ini, ya? Ada lagi? Sampaikan. Yang mana? Perampokan. Nah, nanti kita masih mendalami. Nanti pasal yang diterangkan sesuai dengan pendalaman motif yang bersangkutan. Ya. Ini masih kita kembangkan. Yang jelas sudah viral di media sosial itu kan, proses penangkapannya sudah lihat di TikTok kan. Nah, daripada pertanyaannya saya sampaikan sekarang bahwa itu sudah ditangkap, ya, sudah diamankan di Depok, Jakarta. Cukup ya? Di posisi mana aja dan masing-masing kan? Jadi gini ya teman-teman, bisa saya sampaikan, ini adalah mobil atau kendaraan yang diamankan terkait dengan perampokan atau pencurian dengan kekerasan di minimarket Indomaret Mauspati. Ya, saat ini sedang dalam proses pendalaman dan pengembangan di Polda Jawa Timur. Ya, untuk lebih detailnya nanti akan dirilis oleh Polda Jawa Timur. Namun karena tadi teman-teman bertanya kepada kita, karena sudah viral di media sosial terkait dengan penangkapan ini, kami sampaikan betul ini sudah ditangkap dan sudah diamankan personil gabungan dari Satreskrim Polres Magetan dan personil gabungan dari Polda Jawa Timur, Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ya, ini adalah barang bukti yang digunakan dan ini sudah dirubah bentuknya ya. Tadinya digunakan warna putih, kemudian dicat atau diskotlet warna merah untuk mengelabui petugas. Ya, mengelabui petugas, dirubah warna. Tadi warna ini yang viral di lihat kan di CCTV kan, warna putih ya. Nih, termasuk plat nomornya juga diganti. Berkat kejelian petugas, alhamdulillah. Dan posisi kan CCTV ada 4 dan itu posisinya di mana aja dan yang driver kayak yang itu dan Lengkapnya nanti oleh Polda Jawa Timur. Oke? bisa dijelaskan dan hasil pengungkapan dari pelaku di minimarket itu seperti apa kemudian? Jadi karena memang sudah viral di media sosial ya, teman-teman sudah melihat bahwa tim gabungan itu berhasil menangkap pelaku pencurian kekerasan di Mauspati, Kabupaten Magetan. Saya akan menjelaskan sedikit saja bahwa memang benar itu saat ini sudah ditangani tim gabungan dari Polres Magetan dan juga Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Saat ini prosesnya sedang berlangsung di Polda Jawa Timur. Nanti akan ada rilis resmi dari Bapak Dirkrimum dan Bapak Kabid Humas di sana. Namun yang saya tekankan di sini untuk kejadian yang ada di Mauspati itu sudah ditangkap pelakunya dan dalam proses pengembangan. Dan kami bisa sampaikan di sini ini adalah hasil kerja keras anggota di lapangan selama kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu di lapangan gabungan dengan personel Polda Jawa Timur. Kita berhasil mendapatkan petunjuk setelah kita mengidentifikasi baik itu kendaraan maupun bukti-bukti yang ada di CCTV pada proses terjadinya tindak pidana tersebut. Berapa orang komandan?
Total yang diamankan ada 2 orang dan dalam proses pengembangan selanjutnya. Spesialisasi dan untuk minimarket. Minimarket Selain di Magetan ada berapa lokasi lagi? ada 6 lokasi. Yang pertama di Nganjuk, yang kedua di Magetan, yang ketiga di Tuban, yang Tuban 2 ya, kemudian di Lamongan, yang terakhir Rembang. Ini jaringan berarti kan? Itu jaringan. Senjata yang digunakan kemudian benar Masih dalam proses apakah betul organik senjata api ataukah ini airsoft gun ya. Tertangkap di mana, Dan? Depok, Jakarta.